Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi di sini dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi tentang sabar. Bagaimana kita dapat menjadikan sabar ini menjadi sebuah trending dalam kehidupan kita, menjadi sebuah pokok yang harus kita buat di dalam kehidupan kita, harus kita latih. Karena sabar ini cukup sulit dilakukan oleh seorang hamba, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengatakan di dalam surah Al-Asr bahwa manusia ini di dalam sebuah kelalaian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwa manusia ini berada dalam kelalaian. Tetapi ada tetapinya. Kita lihat ayat selanjutnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali dari Tuhan, orang-orang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh dan selalu berbuat kebaikan dan selalu bersabar. Jadi di sini ada poin Tuhan itu menyuruh kita untuk bersabar dalam menjalani kehidupan. Bersabar tadi cukup sulit dilakukan oleh seorang hamba, karena sabar ini adalah menerima apa yang sudah ditentukan Tuhan kepada kita. Jadi bagaimana kita sebagai manusia ini dapat menerima ketentuan itu? Ya, dengan bersabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan kepadaku dengan sabar dan sholat, dan bahwasanya sholat dan sabar tadi itu cukup berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mengapa sholat dan sabar tadi dikatakan sebagai sesuatu yang berat? Karena kita bagaimana caranya kita dapat mampu menahan diri dan bertahan dari godaan-godaan yang itu dapat menyesatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti kisah Nabi Muhammad SAW, beliau adalah teladan kita, mana beliau sangat bersabar dalam mengatasi orang-orang yang mencela, orang-orang yang memaki beliau ketika berdakwah. Apakah beliau membalasnya? Apakah beliau membalas? Ya, beliau membalas, tapi dengan balasan doa. Jadi kita dapat meneladani sifat beliau, perbuatan beliau. Ketika orang mencela kita,
membuat hati kita tidak senang, kita doakan. Tapi kebanyakan orang bisa melakukan itu. Cuman ketika orang ada mencela kita, 1 kali kita sabar, 2 kali kita sabar, 3 kali bisa membawakan sapu. Nah, jadi sabar ini begitu penting kepada kita. Ada yang namanya sabar menahan amarah, yang mana kita ambil contoh Nabi Yakub alaihissalam. Beliau sabar ketika anak beliau Nabi Yusuf itu dihabarkan oleh saudara-saudaranya bahwa Yusuf itu telah mati, telah meninggal, dimakan oleh serigala. Dan beliau menanggapinya dengan apa? Sabar. Dan beliau Nabi Yakub tidak marah kepada anak-anak beliau, yaitu saudara-saudara Yusuf. Nah, dan ada juga namanya sabar terhadap musibah yang menimpa kita. Alladzina iza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kami akan kembali. Jadi jangan sampai ketika musibah itu menimpa kita, kita malah sujon kepada Allah, bahwa Allah ini kenapa memberikan musibah ini kepadaku. Jangan seperti itu. Kita terima, karena itu memang yang terbaik untuk kita, dan kita harus belajar dari musibah itu. Karena musibah itu adalah sebuah takdir yang diberikan Tuhan kepada hambanya. Kata Ibnu Athaillah, takdir Allah itu berlaku bagi setiap hembusan nafasmu. Jadi setiap nafas yang keluar dari tubuh kita itu sudah menjadi takdir oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Setiap nafas yang keluar dari dalam diri kita, artinya apa? Artinya ketika suatu musibah itu menimpa kita, itu memang sudah takdir yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita akan apa lagi merubahnya. Kita terima dengan bersabar. Seorang pernah berkata, bersyukur lebih utama daripada bersabar. Yang mana ini didasarkan dalam surah As-Saba, wa qalilum min ibadiyash syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Lanjutnya ada lagi dalam surah Al-Isra, innahu kana 'abdan syakura, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Itu tadi yang mengatakan bahwa bersyukur itu lebih utama daripada bersabar. Dan ada lagi yang mengatakan bersabar itu lebih utama daripada bersyukur, yang mana ini disandarkan dalam firman Allah, inna wajadnahu shabiran ni'mal 'abd, sungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang bersabar. Ini ada lagi, nama yuwaffas sabiru ajrahum bighairi hisab, sungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Nah, jadi
tadi ada dua pendapat. Jadi bisa disimpulkan bahwa orang yang bersabar dan orang yang bersyukur itu sama halnya, pada hakikatnya itu sama. Jadi kedua itu tidak dapat dipisahkan. Jadi ketika orang bersabar itu dia bersyukur, dan sebaliknya ketika orang itu bersyukur dia bersabar. Ya mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan tentang materi sabar. Intinya kita sebagai manusia haruslah selalu bersabar menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.